dua anak yang kekasih yang sudah diberkati dalam nikah kudus membentuk keluarga Aesong Binila. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa kalau hal ini terjadi karena anugerah Tuhan. Kenapa anugerah Tuhan? Karena sebuah rancangan rumah tangga keluarga Kristen itu tidak lahir dari manusia. Manusia hanya merancang dan membuat segala sesuatu menurut rancangan manusia. Tetapi yang melembagakan dan membentuk rumah tangga orang yang percaya itu sesungguhnya menurut bacaan kita tadi, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, Allah sendiri yang membentuk. Jadi ini menjadi sebuah pegangan bagi keluarga rumah tangga Kristen siapapun kita, terlebih kepada kedua anak saya ini, bahwa dalam rangka membangun rumah tangga orang percaya harus diingat pertama bahwa kalau kamu dua diberkati dalam nikah kudus bukan karena kamu dua pemau yang utama, bukan karena papa dan mama pemau yang utama, tetapi karena Tuhan yang melembagakan rumah tangga orang percaya. Oleh karena Tuhan yang melembagakan rumah tangga Kristen ini, maka Alkitab bilang tadi, hanyalah maut yang dapat memisahkan perkawinan. Perjalanan hidup rumah tangga susah senang itu biasa. Perjalanan hidup rumah tangga ada di atas, ada di bawah, dalam sukar dan dalam keadaan senang, itu biasa. Tidak ada rumah tangga Kristen lah senang terus. Tidak ada yang ada dalam pergumulan terus menerus. Tetapi jika hal itu terjadi, bahwa iman percaya kita sedang dibentuk untuk melihat bagaimana Allah menghendaki perbedaan itu menjadi sebuah keutuhan rumah tangga orang percaya. Kejadian pasal 2 bacaan kita tadi, ketika Allah menciptakan manusia dan menciptakan semua ciptaan yang lain termasuk burung-burung di udara, ternak, ikan-ikan di laut, kata Alkitab, seorang manusia itu tidak memperoleh pasangan yang sepadan dengan dia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa ternyata kemampuan manusia dan kekuatan manusia tidak akan mampu mengukur dan membentuk sebuah kelembagaan orang percaya yang disebut rumah tangga Kristen. Banyak yang Tuhan Allah kasih kepercayaan pada manusia itu, supaya dia memberi nama kepada masing-masing yang diciptakan oleh Allah. Tetapi akhirnya manusia itu tidak dapat memperoleh pasangan yang sepadan dengan dia. Maka Allah berfirman, dibuatlah seorang manusia, si Adam itu tidur, lalu diambillah dari tulang rusuknya, dibangunlah seorang perempuan yang dalam Alkitab selanjutnya disebut Hawa. Alkitab dan pembimbing kita bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini sebuah peringatan bagi kita orang percaya, bagi kita semua rumah tangga orang beriman, bahwa perempuan yang kita nikahi khususnya kepada bapak-bapak saudara Perdi hari ini itu diambil dari tulang rusuk. Kalau diambil dari tulang rusukmu, maka itu harus dikasihi, itu harus dicintai, jangan dijadikan hal yang sebaliknya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 18 firman Tuhan mengingatkan kita, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika diambil dari tulang rusuk, Tuhan bilang, aku akan menjadikan penolong baginya. Bukan cuma penolong,
Tetapi dikatakan dalam Alkitab bacaan kita yang sepadan dengan dia, sebagai penolong yang sepadan, yang sama. Sebab terkadang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan rumah tangga orang percaya terbentur karena masing-masing menganggap lebih utama dari yang lain. Masing-masing menganggap kita yang paling penting daripada yang lain. Sehingga hari ini lewat pernikahan kudus kepada kedua saudara, anak saya Ferdi Darwin Aesop dan Mariani Sulastri Binilang, saudara berdua telah membentuk satu rumah tangga keluarga Aesop Binilang. Ingat baik-baik firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi cuma Tuhan yang membentuk dan melembagakan rumah tangga, itu yang kedua. Tuhan punya maksud kenapa kamu dua diberkati dalam nikah kudus. Maksud Tuhan itu supaya dijadikanlah satu dengan yang lain, penolong yang sepadan. Masing-masing dengan merenungkan kebenaran firman ini, mengingat sepanjang hidup dalam rumah tangga saudara berdua, orang dua diberikan kesempatan untuk supaya jadi sepadan, supaya saling menolong satu dengan yang lain. Dalam penggembalaan sudah banyak hal disampaikan. Kiranya hal ini menjadi kekuatan kepada kedua saudara menjalani bahtera rumah tangga orang beriman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya lewat perenungan ini, kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan diingatkan bahwa rumah tangga Kristen yang dibentuk oleh Allah itu tidak terpisahkan dengan kehidupan di tengah masyarakat, keluarga, orang tua, dimanapun kita berada. Sehingga Alkitab bacaan kita ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak dalam pemahaman berarti bahwa harus berpisah jauh, tidak lagi ada orang tua, tidak. Tetapi orang tua yang membesarkan, orang tua yang membangun kehidupan anak-anak ini. Dalam bahasa saya dalam penggembalaan kita selalu bilang, jadi sema-sema yang baik, jangan barat sebelah. Untuk menjadi hal itu, maka oleh karena itu dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ingat baik-baik, sema-sema tidak harus sebagai sebuah DP pelang, karena DP pelang itu saudara dua suami istri. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi tidak harus tidak ada hubungan lain, melainkan DP parahu saudara dua, DP sema-sema papa dan mama. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kebenaran firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita semua keluarga orang beriman, mengingat kembali karya penciptaan Allah yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakanlah semua binatang di udara, di laut, binatang di hutan, segala sesuatu, supaya yang namanya manusia itu, kata Alkitab, berkuasa dan diberi kesempatan memberi nama. Apa maksud semua itu oleh Tuhan Allah? Saudara berdua telah dibentuk dalam satu rumah tangga orang percaya. Saya katakan tadi tidak terpisahkan dengan hidup masyarakat, lingkungan di mana saja berada, yang juga diciptakan oleh Allah. Dalam penggembalaan sudah banyak kali dikatakan, kamu dua menjadi suami istri berarti tahu mengasihi orang lain, tahu mengasihi lingkungan, tahu mengasihi apapun dimanapun ketika Tuhan tempatkan kepada saudara berdua berada. Kasihi lingkungan. Sebab terkadang jadi rumah tangga Kristen orang memasak buang rumput sembarangan, rusaklah lingkungan kita. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita berkuasa memelihara itu.
Bukan cuma memelihara hubungan cinta kasih, tapi hubungan yang baik dengan lingkungan juga harus dipelihara. Harus berupaya dengan hal itu. Kalau ini boleh dapat dilakukan dalam tanggung jawab orang beriman, maka itulah yang dikatakan dalam ayat 23 dan 9 tadi. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Pemaknaan tentang ini sangat mendalam jika kita merenungkannya dalam kehidupan keluarga orang beriman. Kalau cuma sekedar asal sekali, tidak mudah mengimani hal ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengamini bahwa Tuhan yang membentuk, yang Bapak Pendeta bilang di penggembalaan, para penatua bilang di penggembalaan, segala sesuatunya itu akan dimampukan oleh Tuhan. Pak kamu dua menjalani rumah tangga Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Banyak selamat buat keluarga dua belah pihak. Kita semua terlebih kepada kedua anak saya, Darwin dan Sulastri, dalam menjalani rumah tangga orang beriman. Amin.